Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Rahmatullaha. Saya dari kelas Kimia Reguler Sore 2019 dengan NIM 32121911011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen dari rangkap tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ikatan kovalen. Nah, pengertiannya, ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Lalu pada ikatan kovalen ini terjadi pemakaian elektron bersama atau PEB. Lalu ada syarat terjadinya ikatan kovalen terjadi antara unsur-unsur non-logam. Lalu terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Lalu kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Berarti masing-masing atom hanya memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Kamu bisa lihat contohnya pada molekul H2O dan HCl. Pembentukan ikatannya ada di sebelah kanan. Yang atas itu adalah ikatan molekul H2O dan yang bawah adalah ikatan molekul asam klorida atau HCl. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan dari ikatan kovalen tunggal. Di sini saya akan menjelaskan contoh salah satu ikatan kovalen tunggal pada senyawa asam klorida atau HCl. Senyawa HCl tersusun atas satu atom H dan satu atom Cl atau klorida dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. H mempunyai elektron keluar 1 dan Cl mempunyai elektron keluar 7. Lalu pada H memerlukan satu elektron untuk mencapai kaidah duplet, sementara pada Cl memerlukan satu elektron untuk mencapai kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, masing-masing atom H dan Cl memerlukan satu elektron. Jadi, satu atom H akan berpasangan dengan satu atom Cl. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, maka pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa HCl adalah sebagai berikut pada gambar. Pada gambar terlihat pertama-tama elektron yang digunakan bersama ada pada titik tersebut ada di atom H ada konfigurasi elektron 1 yang berwarna merah dan Cl sebelah kirinya ada 1 juga. Nah, keduanya akan berikatan bersama. Lalu dibentuklah rumus Lewis. Jumlah PI pasangan elektron ikatan adalah 1. Berarti ikatan kovalennya adalah tunggal. Nah, di sini mulai jelas nih. Jadi ikatan kovalen tunggal itu adalah pasangan elektron ikatan yang diikat bersama adalah 1. Bila 2 namanya rangkap 2 dan bila 3 namanya rangkap 3. Lalu pada sebelah kanannya lagi itu adalah Cl itu adalah rumus bangun, dan yang terakhir itu HCl adalah senyawa kovalen tunggal, dan itu adalah merupakan rumus molekulnya. Nah, perhatikan gambar struktur Lewis pada proses pembentukan senyawa HCl di atas. Jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama PI antara atom H dan Cl adalah satu pasang yang digambarkan dalam bentuk satu garis rumus dengan Lewis, di mana satu garis mewakili satu pasang elektron. Karena jumlah PI adalah 1, maka senyawa HCl dikatakan berikatan secara kovalen tunggal. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen rangkap 2. Nah, yang sudah tadi dijelaskan tentang gambaran ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen yang memiliki PI adalah sama dengan 2. Karena yang tunggal tadi PI-nya adalah 1. Nah, penjelasannya dari ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Hal itulah yang membuatnya menjadi ikatan rangkap 2. Contohnya adalah O2 dan CO2.
Nah, di sini di bawah adalah contoh ikatan kovalen dari CO2. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh senyawa yang merupakan yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2, yaitu senyawa karbon dioksida atau CO2. Senyawa CO2 tersusun atas satu atom C dan dua atom O dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Atom C memiliki jumlah atom 6 dan konfigurasi elektronnya adalah 4. Memerlukan 4 elektron untuk mencapai kaidah oktet, sementara O memiliki jumlah atom 8, maka konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Jadi si oksigen tersebut memerlukan 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Nah, untuk mencapai kestabilannya, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom O cenderung menerima 2 elektron. Jika atom C dan O saling berikatan, satu atom C harus menyumbangkan 4 elektron untuk digunakan bersama. Adapun atom O harus menyumbangkan 2 elektron. Berapakah jumlah atom O yang harus diikat oleh atom C? Jika hanya satu atom O telah memenuhi kaidah oktet. Akan tetapi, atom C masih kekurangan 2 elektron. Nah, bagaimana caranya agar memenuhi kaidah oktet? Nah, atom C harus mengikat satu atom O lagi, sehingga jumlah atom O yang diikat berjumlah 2 buah. Pada keadaan ini, atom C dan O sama-sama memenuhi kaidah oktet, yaitu mencapai kestabilan. Dengan menggunakan struktur Lewis, proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa CO2 adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri, struktur Lewis dalam proses pembentukan senyawa CO2 di atas, dua atom O masing-masing berikatan dengan atom C dengan menggunakan dua pasang elektron ikatan atau PEI secara bersama-sama. Dua pasang PEI digambarkan dalam bentuk dua garis pada masing-masing ikatan antara C dengan O. Dua garis tersebut mewakili dua pasangan elektron ikatan, 4 elektron, karena jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama ada 2 pasang, maka senyawa karbon dioksida CO2 berikatan secara kovalen rangkap 2. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan kovalen yang terjadi antara dua atom yang melibatkan 6 elektron dalam satu ikatan kovalen. Contohnya adalah molekul N2 dan asetilena. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Di sini saya akan mengambil contoh senyawa N2. Ikatan ini dibentuk oleh atom non-logam yang menyumbangkan 3 elektron, tidak berpasangan untuk berikatan, sehingga memenuhi kaidah. Contohnya ialah senyawa N2. Dalam struktur Lewis molekul N2, atom N memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan. Jika dua atom N berikatan, setiap elektron yang tidak berpasangan saling berikatan dan membentuk struktur Lewis sebagai berikut. Jadi, 3 atom N tersebut akan berikatan bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemutusan ikatan kovalen. Pemutusannya ada dua cara agar ikatan terdisosiasi, yaitu pemutusan heterolitik, yaitu apabila kedua elektron dipertahankan pada satu atom, hasilnya adalah sepasang ion. Contohnya adalah H dengan H atau H2 diputus menjadi H plus atau H mempunyai ion plus, dan H yang mempunyai dua konfigurasi elektron yang bermuatan ion negatif. Lalu ada juga H dengan Cl atau HCl yang diputus. H tersebut si atomnya hilang dan diambil oleh Cl dan memiliki ion positif. Lalu Cl tersebut akan memiliki ion negatif. Lalu H2O atau air bila dipisahkan
akan menjadi H+ bermuatan positif tanpa ada konfigurasi elektron, tanpa atom, lalu ditambah dengan OH-nya akan bermuatan negatif. Nah, pada pemutusan homolitik yaitu jika tiap atom yang turut dalam ikatan kovalen menerima satu elektron, hasilnya adalah radikal bebas. Nah, di sini terlihat jelas ya contohnya. Bila H2 diputus, maka masing-masing itu akan mengambil atomnya juga masing-masing. Jadi perbedaannya itu dengan heterolitik tadi, di atomnya itu akan diambil oleh salah satu unsur. Sementara di sini akan dibagi menjadi rata lagi seperti awal, yaitu H2 dipisahkan menjadi H bermuatan atom 1 dan H bermuatan atom 1 juga. Lalu HCl dipisahkan menjadi H bermuatan atom 1 dan Cl bermuatan konfigurasi elektronnya adalah kulit terluarnya atau valensinya adalah 7. Lalu H2O hanya sendiri akan bermuatan 1 dan OH akan berelektrovalensi sebanyak 6 atau kulit terluarnya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.